Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas pertemuan satu atau barisan dan deret geometri dan aritmatika. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri Andini. Perkenalkan, saya Renaliani. Perkenalkan, nama saya Yoselila Habiahan. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila. Perkenalkan, nama saya Bilqis Hafifah. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi barisan, deret, dan penerapannya. Pengertian untuk barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku barisan. Suku ke N dilambangkan menjadi UN. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis barisan. Jenis barisan ada dua. Satu, barisan aritmatika atau barisan hitung. Barisan bilangan dengan selisih yang konstan atau tetap antara sukunya. Yang kedua, barisan geometri atau barisan ukur. Barisan bilangan dengan perbandingan atau rasio yang konstan antar sukunya. Rumus barisan aritmatika. UN merupakan suku ke N. A adalah suku pertama dan B adalah selisih dari suku berdekatan. Misal ada pertanyaan, tentukan suku ke-40 dari barisan aritmatika 7, 5, 3, dan 1, dan seterusnya. Jawabannya, suku ke-40 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A itu suku pertama, N itu yang ke-40 dikurangin 1 dikali B itu suku yang berdekatan. Jadi 7 ditambah dalam kurung 40 dikurangin 1 dikali minus 2. Kenapa minus 2? Karena 7 dikurangin 5 itu 2. Nah, jadi sama dengan 7 dalam kurung 39 dikali minus 2. 7 dikurang 78 sama dengan minus 71. Rumus barisan geometri adalah UN, yang dimana UN itu adalah suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A adalah suku pertama dan R adalah rasio dari suku yang berdekatan. Rumus barisan geometri dapat dianalogikan oleh sebuah selembar kertas karton yang bisa dipotong menjadi dua, lalu dipotong lagi, lalu bisa dipotong seterusnya menjadi beberapa bagian. Nah, gimana kalau kita tahu berapa ya potongan ke-7 itu hasilnya jadi berapa lembar? Nah, pertanyaannya adalah tadi kan berapa hasil dari potongan ke-7? Kita ketahui suku pertamanya itu adalah 2. Karton dibelah 2, jadi hasilnya ada 2 lembar. Nah, rumusnya adalah tadi UN sama dengan A dikali R dikurangi 1. Diketahui A-nya itu 2, R-nya itu suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang ditanya itu adalah suku ke-7. Jadi jawabannya adalah UN sama dengan A dikali R dikali N pangkat 1. Suku ke-7 dikali 2 dikali 2 per 7 suku ke-7 adalah 2 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1 dan hasilnya adalah 128. Saya akan menjelaskan pengertian deret. Deret adalah hasil penjumlahan dari semua suku dalam suatu barisan. Sederhananya, jika barisan adalah daftar angka yang terurut, deret adalah jumlah dari angka-angka dalam daftar tersebut. Definisi deret aritmatika yaitu di mana selisih setiap dua suku berurutan selalu sama atau konstan. Contohnya itu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sama dengan Sn. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pengertian dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang rumus deret aritmatika.
Rumus deret aritmatika yaitu untuk penjelasannya, Sn merupakan jumlah suku, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah selisihnya. Nah, rumusnya itu menggunakan Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Next, di sini ada contoh soal. Denny menabung sebesar 80.000 pada minggu pertama. Minggu selanjutnya Denny menabung 5.000 lebih banyak dari minggu selanjutnya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah uang Denny selama 2 bulan? Untuk jawabannya, yang pertama kita ketahui A-nya ada 80 karena kan dia awal menabung itu sebesar 80.000. Lalu B-nya adalah 5.000 karena di minggu selanjutnya Denny menabungnya 5.000 bukan 80.000 seperti di minggu pertama. Ditanyanya uang tabungan selama 2 bulan itu berapa? Jadi karena 2 bulan itu satu bulannya 4 minggu, jadi kalau 2 bulan 8 minggu, sehingga yang ditanya adalah S8. Jawabannya menggunakan rumus awal, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A plus N min 1 dikali B, itu diterapkan menjadi S8 sama dengan 8 per 2 dikali 80 ditambah 8. Kenapa 8? Karena kan ini untuk 8 minggu dikurangin 1 sama dengan 7 dikali 5.000 untuk B-nya sama dengan 780.000. Saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu deret geometri. Definisi deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku dalam sebuah barisan geometri, di mana setiap suku diperoleh dengan mengalikan dengan suku sebelumnya, dan pembedanya disebut rasio. Di bawahnya adalah U1 tambah U2 tambah U3, itu adalah contoh definisi deret geometri. Kemudian ada rumus deret geometri. Sn merupakan jumlah dari suku, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Untuk rumusnya ada 2. Untuk rasio kurang dari 1 atau pecahan itu Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, untuk rasio lebih dari 1 yaitu Sn atau jumlah suku ke N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita bisa menerapkan dalam sebuah contoh. Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potongan mengikuti barisan geometri. Panjang tali terpendek 6 cm dan terpanjangnya adalah 96 cm. Berapakah panjang tali semula? Nah, kita bisa cari penyelesaiannya dengan cara berikut ini. Diketahui barisan bilangannya kan 6, U2, U3, U4 sampai 96. Nah, dari sini kita bisa tahu suku pertama atau A itu adalah 6 dan suku terakhir U5 adalah 96. Kita ditanya jumlah dari kelima suku tersebut. Jawabannya dengan cara kita cari dulu suku kelimanya ini kan 96. Nah, kita cari kenapa dia bisa sampai 96, yaitu dengan cara A kali R pangkat 4. A-nya udah tahu nih 6, berarti kita tinggal mencari rasio R pangkat 4. Ditemukan rasionya adalah 2. Kemudian setelah ketemu rasio, kita baru bisa mencari jumlah suku kelima, yaitu 6 dikali 2 pangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 186. Jadi jumlah semuanya itu jumlah suku kelima adalah 186. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Jika di soal disuruh tentukan jumlah dari 2 plus 7 plus 12 plus 17 plus titik-titik hingga 72, maka yang pertama diketahui A-nya itu adalah nilai pertama yaitu 2 dan B-nya adalah 5 yaitu selisih dari 7 dikurangin 2 atau 12 dikurangin 7 atau 17 dikurangin 12. Lalu UN-nya adalah 72. Kenapa? Karena itu adalah nilai akhirnya.
Maka karena N-nya kita belum ketemu berapa, kita cari N-nya dulu dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya adalah 72 sama dengan 2 plus N-1 dikali 5. 72 karena N-nya tidak ada, maka B-nya maju ke depan sehingga dan 2 itu maju ke depan juga karena awalnya adalah plus menjadi minus, sehingga 72 dikurangin 2 sama dengan 5N dikurangin 5. Maka 5N sama dengan 70 plus 5, 5N sama dengan 75. Dan N-nya dipindah ke depan sehingga 75 dibagi 5 sama dengan 15. Maka ketemu N-nya adalah 15. Lalu kita akan menentukan jumlah suku pertamanya. Sn dengan rumus Sn N per 1 dalam kurung 2 kali A plus N-1 dikali B. Maka Sn-nya N-nya adalah 15 sama dengan 15 dibagi 2 dalam kurung 2 kali A-nya adalah 2 tambah 15 N dikurangi 1 dan dikali B-nya adalah 5, sehingga S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 4 ditambah 14 dikali 5. Maka 15 dibagi 2, 4 tambah 70, hasil dari 14 tambah 5. Lalu bawahnya lagi S15 sama dengan 15 per 2 dikali 74. Di bawahnya lagi adalah S15 sama dengan 15 dikali 37, hasil dari 74 dibagi 2. Lalu maka hasil akhirnya adalah S15 sama dengan 555. Dalam ilmu ekonomi, ini berlaku untuk pendapatan atau biaya yang tetap pengeluarannya. Semisalnya ketika di bulan pertama mendapatkan untung 5 miliar, maka di bulan kedua untung 5 miliar lagi, atau ini berlaku untuk biaya juga bisa. Misalnya biaya yang dikeluarkan dalam 1 bulan selama 1 tahun adalah biaya yang tetap, sehingga nilainya akan tetap 555 atau 222 atau 111. Seperti itu. Terima kasih. Penerapan baris aritmatika dalam ekonomi seringkali terkait dengan tabungan, produksi, penyusutan aset, dengan pertambahan atau pengurangan tetap. Contoh, aset menabung 2.000 bulan pertama dan menambah Rp500 setiap bulan berikutnya. Berapa jumlah uang aset setelah 1 tahun? Penyelesaiannya, A sama dengan 2.000, B sama dengan 500, N sama dengan 12. S12 sama dengan 12 per 2, 2 dikali 2.000, ditambah 12 dikurang 1. Gimana? Penyelesaiannya, A sama dengan 2.000, B sama dengan 500, N sama dengan 12. Rumus berdasarkan baris aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N dikurang 1 dikali B. Maka S12 sama dengan 12 per 2 dalam kurung 2 dikali 2.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 500 sama dengan 6 dalam kurung 4.000 ditambah 11 dikali 500 sama dengan 6 dikali dalam kurung 4.000 ditambah 5.500 sama dengan 57. Jadi total tabungan aset selama 1 tahun atau 12 bulan itu ada Rp57.000. Di sini deret geometri dalam penerapan ekonomi biasanya adalah tentang pertumbuhan penduduk, penyusutan nilai barang, pertumbuhan produksi atau penjualan, bunga majemuk atau investasi, dan pertumbuhan aset investasi atau saham atau properti. Berikut contoh soalnya.
Untuk contoh soalnya adalah mencari total pertumbuhan penduduk. Soalnya pertumbuhan penduduk di suatu daerah mengikuti deret geometri. Pertambahan penduduk tahun pertama adalah 50 orang dan rasio pertumbuhannya adalah 3 orang. Hitung total pertambahan penduduk selama 4 tahun pertama. Sebelumnya kita identifikasi dulu nih, suku pertama atau A itu adalah kan 50 orang, dan untuk rasionya kita udah tahu itu 3 orang. Nah, maka jumlah tahun ini yang ditanyakan adalah 4 tahun pertama. Dengan rumus jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, maka S4 sama dengan 50 dikali 3 pangkat 4 kurang 1 per 3 kurang 1. Maka ditemukan S4 50 3 pangkat 4 adalah 81 dikurang 1 per 2. Maka ditemukan S4 adalah 25 kali 80 sama dengan 20.000 orang. Jadi total pertambahan penduduk selama 4 tahun pertama adalah 2.000 orang. Soal barisan aritmatika dalam ekonomi gaji pegawai. Contoh soalnya, seorang pegawai menerima gaji awal 3 juta. Setiap tahunnya gajinya naik 500.000. Berapa uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun pertama? Jadi, suku pertama 3 juta, bedanya 500, jumlah tahunnya 10. Nah, kita jawab menggunakan rumus deret aritmatika. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 3 juta ditambah 10 kurang 1 kali 500.000. S10 sama dengan 5 dikali 6 juta ditambah 9 dikali 500.000. S10 sama dengan 5 dikali 6 juta ditambah 4 juta 500. S10 5 dikali 10 juta 500.000 sama dengan 52 500.000. Jadi total gaji selama 10 tahun adalah 52 juta 500.000. Saya akan menjelaskan penerapan deret aritmatika dalam ekonomi. Contoh soalnya, produksi pabrik. Sebuah pabrik keramik menghasilkan 3.000 buah keramik pada bulan pertama. Dengan peningkatan produktivitas, produksi meningkat sebanyak 500 buah setiap bulan. Berapa buah keramik yang dihasilkan pada bulan kelima? Diketahui suku pertama atau A sama dengan 3.000. Bedanya 500, dan yang dicari suku N sama dengan 5. Ditanya U5, penyelesaiannya UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. U5 sama dengan 3.000 tambah 5 dikurang 1 dikali 500. U5 sama dengan 3.000 tambah 4 dikali 500. U5 sama dengan 3.000 tambah 2.000. Jadi jawabannya U5 sama dengan 5.000. Jadi pabrik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan kelima. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.